Sorotan terhadap kasus dugaan korupsi yang menjerat Amsal Sitepu semakin melebar setelah Ferry Irwandi ikut membedahnya secara terbuka. Dalam analisisnya, ia menilai perkara tersebut menyimpan banyak kejanggalan yang sulit diterima secara logika. Meski mengaku mendukung pemberantasan korupsi, Ferry justru melihat ada indikasi bahwa kasus ini dipaksakan. Ia menyoroti nilai proyek video profil desa sebesar 30 juta rupiah per unit yang dianggap terlalu mahal oleh penegak hukum. Padahal menurutnya, angka itu justru tergolong rendah untuk standar produksi profesional yang melibatkan proses kreatif dan teknis. Kritik Ferry Irwandi semakin tajam ketika membahas hasil audit yang dinilai mengabaikan banyak komponen penting seperti editing, mikrofon, hingga ide kreatif yang seolah dianggap tidak memiliki biaya. Ia juga menemukan kejanggalan dalam dokumen dakwaan yang tidak mencantumkan dasar hukum utama pengadaan barang dan jasa. Bagi Ferry, hal ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan potensi masalah serius dalam penegakan hukum. Ia memperingatkan dampak luas bagi pelaku ekonomi kreatif jika pola seperti ini dibiarkan karena bisa membuka ruang kriminalisasi yang merugikan banyak pihak di masa depan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Besti, ini ada fotografer yang dituduh memarkup jasa editing di Sumatera Utara ya, di daerah Karo. Jadi menurut JPU-nya ini harusnya biaya edit itu gratis alias nol. Loh Pak, kalau biaya edit foto gratis, Bapak harusnya juga nggak usah dibayar, gratis aja gitu loh. Jadi aku nggak ngerti nih ya, kok bisa dia dibilang markup ya, kok bisa dia dibilang markup harga. Padahal kalau mau markup harga ya harusnya vendor sih ya, bukan dia. Cuman ini tuduhannya adalah harusnya biaya editing itu nol alias gratis. Ya sudah Pak, sama-sama aja. Bapak juga sebagai JPU nggak usah dibayar, nol aja, gratis Pak. Jadi biar sama, harus sama-sama lah. Kalau biaya editing itu dihitungnya nol ya alias gratis, maka gaji Bapak juga nol Pak. Biar sama-sama Bapak ini. Mau nyubit nggak mau dicubit, gimana sih? Gua pengen bahas kasusnya Amsal Sitepu ya, seorang videografer dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang kronologisnya sudah gue posting sebelumnya. Jadi dia ini seorang videografer yang membuat profil video desa, lalu dipenjara dan dituduh merugikan negara. Padahal harga telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik dari Amsal maupun dari kepala desa, dengan biaya 30 juta per video. Yang menurut gua ini harga sangat wajar, bahkan murah menurut gua. Ya, yang menarik dalam fakta persidangan, pada saat pledoi, Amsal Sitepu menyampaikan bahwa ada jaksa yang menemuinya memberikan kue brownies, dan jaksa tersebut menyampaikan, "Terimalah, ini dari pimpinan kami, jangan ribut-ribut lagi. Terima saja proses hukum ini, nanti kami bantu." Ini menurut gue janggal ya. Ada jaksa berbicara seperti ini. Jikapun harga ini dipermasalahkan, kenapa hanya videografernya yang dipenjara? Kenapa nggak sekalian kepala desanya juga dipenjara? Emang laknat tuh semua, zolim. Jasa pembuatan atau editing video itu adalah 0 rupiah. Kasus yang menimpa Amsal Sitepu di Kabupaten Karo ini cukup menarik perhatian. Kenapa? Karena dia itu didakwa telah melakukan markup harga pembuatan atau editing video sebesar 202 juta rupiah. Jadi, dia ini menawarkan proposal kepada desa-desa untuk membuat profil desa dengan biaya 30 juta per video. Nah, kasus ini berlanjut, ternyata dianggap borosnya ada markup dari pembuatan video tersebut, dan menurut penegak hukum bahwasannya biaya pembuatan video itu sebenarnya adalah 0 rupiah, bukan 30 juta rupiah. Nah, dengan kasus ini Amsal Sitepu ini didakwa telah melakukan markup dengan tuntutan sebanyak 2 tahun penjara. Nah, ini agak uniknya. Kok bisa perhitungan jasa itu dianggap nol? Padahal untuk membuat editing video atau membuat sebuah video itu yang bagus, sinematik dan sebagainya itu
membutuhkan peralatan, keahlian dan juga mungkin aplikasi-aplikasi. Jangankan secara profesional ya, kita membuat editing video di beberapa platform itu ada beberapa yang berbahaya, hanya yang standar saja yang nol. Apalagi ini adalah profil desa yang tentunya membutuhkan gambar yang bagus, kemudian peralatan yang bagus, dan editing yang profesional. Kok bisa? Agak aneh ya. Bisa ya seorang videografer menawarkan jasa 30 juta untuk video profiling desa dan udah selesai dikerjain, terus 2 tahun 3 tahun kemudian dilaporin karena dituduh merugikan negara. Dan sekarang dia ditahan dengan tuntutan penjara 2 tahun dan denda berapa puluh juta gitu. Itu nggak masuk akal banget sih. Sekarang gini, sama aja kan kayak kita cari videografer untuk wedding atau untuk acara ulang tahun anak. Videografer A, B, C pasti punya harga yang beda-beda. Mereka hanya memberikan penawaran harga. Iya atau enggaknya, itu kan terserah kita sebagai pembeli kan. Kalau kita deal ya transaksi, kalau enggak ya nggak usah. Ini sungguhan nggak masuk akal karena menurut yang penuntutnya itu harusnya jasanya dia tuh hanya 24,1 juta bukan 30 juta. Karena bagi mereka harusnya kayak ide, mic, editing itu dinolkan aja gratis. Sedangkan nggak bisa gitu dong. Justru yang membedakan vendor A, B, C ini adalah idenya. Dan di mana sebuah ide dan konsep itu nggak ada harganya. Yang nggak ada aturan bakunya kayak harga pasir, harga batu bata gitu kan. Dan sekarang ada kan videografer yang jualan paket wedding 5 juta sampai ratusan juta juga ada. Apalagi ini disalahin karena dituduh markup harga dan merugikan negara, padahal dia hanya menawarkan harganya. Dan kalau misalnya pemerintah deal, ya kan bukan salahnya dia. Ya nggak sih? Ini jujur janggal banget. Hukum di Indonesia ya teman-teman ya, itu sekarang sudah benar-benar bobrok ya. Jadi ada videografer bernama Amsal Sitepu yang dituntut oleh Jaksa Kabupaten Paro sebesar 200 juta karena katanya karyanya itu merugikan negara. Jadi kronologi singkatnya itu gini teman-teman, di tahun 2020 itu Amsal Sitepu itu mempunyai ide membuat video mengenai video profil desa di Kabupaten Paro. Nah, di tahun 2020 itu dia mulai membuat 50 proposal untuk disebarkan, untuk ditawarkan kepada kepala desa gitu. Nah, dari tahun 2020 sampai 2022, itu total ada 20 kepala desa yang kepengen pakai jasanya si Amsal Sitepu. Perlu kita perhatiin ya teman-teman, kalau Amsal Sitepu dan timnya itu bekerja secara profesional, mulai dari videonya, mulai dari lightingnya, kameranya, krunya, pokoknya semuanya itu profesional lah. Dan yang kalian mesti tahu ya, Amsal Sitepu dan timnya itu tidak meminta pembayaran di awal, even DP pun enggak loh. Jadi mereka itu mengerjakan semuanya di awal tanpa ada bayaran sepeser pun. Lalu di tanggal 19 November 2025, Amsal Sitepu ini dipanggil oleh polisi dan diperiksa dengan status masih saksi ya. Nah terus nggak berapa lama dari situ statusnya itu berubah menjadi tersangka. Kalian tahu kenapa? Itu karena jaksa di sana dan polisi di sana menganggap apa yang dilakukan oleh si Amsal Sitepu dan timnya itu seharusnya gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun. Padahal proposal yang diajukan sama Amsal Sitepu di awal itu sudah disetujui di awal gitu loh. Kalau misalkan memang kepala desanya nggak setuju, mereka tinggal tolak gitu loh. Teruntuk jaksa dan kepolisian Kabupaten Karo, kalian mesti tahu editing itu nggak pernah mudah karena ada effort yang harus diberikan, ada skill juga, belum lagi revisi dari klien sampai mereka puas. Jadi itu editing itu bukan kayak diklik sana klik sini gitu loh. Kalian mesti tahu ini tuh editing bukan editing untuk video TikTok. Kasus Amsal Sitepu ini menjadi bukti bahwa jaksa dan kepolisian di Kabupaten Karo semuanya itu dipimpin oleh orang dengan sumber daya manusia yang sangat rendah. Gue terus sehari-hari ya ngadepin oknum-oknum kepala desa, oknum-oknum yang ada di desa itu gue udah makanan sehari-hari lah. Tapi dari kasus si Amsal Sitepu ini yang perlu kita telusuri lebih lanjut adalah inspektorat yang meriksa laporan keuangan desa-desa itu yang bikin LHP, laporan hasil pemeriksaan inspektorat, yang menyebabkan si JPU-nya ini bisa melakukan tuntutan ke Amsal Sitepu ini. Karena sejatinya inspektorat itu melakukan pengawasan dan audit terhadap pemerintahan, yaitu internal pemerintahannya, yaitu dalam hal ini si desa-desa yang ada di Kabupaten Karo ini. Jadi kalaupun ada kerugian negara atau penyalahgunaan wewenang, maka seharusnya dalam kasus ini yang seharusnya bertanggung jawab itu adalah pemerintahan desa. Karena dalam hal ini pemerintah desa itu selaku penyelenggara negara yang memberikan wewenang menyetujui rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran itu sendiri.
Jadi ini sebenarnya easy ya harusnya. Andai kata pun ya, ini andai kata aja, andai kata si Amsal Sitepu itu memang ada niat untuk markup anggaran, maka itu ada kesepakatan antara Amsal Sitepu dengan si pemerintahan desanya. Which is artinya kalau si Amsal Sitepu kena, maka perangkat desa atau kepala desanya juga pasti kena. Ini kan enggak gitu loh. Ini nggak tahu nih ada permainan di belakang atau ada unsur-unsur politiknya mungkin, atau ada dendam atau apa, gue nggak tahu lah. Tapi ini memang sangat-sangat tidak masuk akal. Maka seharusnya yang jadi concern kita semua adalah siapa JPU-nya, siapa inspektoratnya, siapa kepala desanya, dan kita harus ngecek ini mereka riwayatnya apa, apakah ada dendam pribadi atau terafiliasi dengan siapa gitu. Nah, kita harus telusuri 3 pihak ini. Karena sejatinya dalam kerugian negara yang melibatkan pihak swasta, sudah pasti penyelenggara negaranya juga terlibat. Tidak mungkin tidak terlibat. Maksud gue adalah hari ini kan RDPU ya, semoga hasilnya positif gitu kan, ada titik terang dari kasus ini. Tapi maksud gue adalah kalaupun ini nanti kasusnya di take down gitu kan, atau dibebaskan si Amsal Sitepunya, kita nggak boleh berhenti di sini dong. Cari tahu tuh inspektoratnya siapa, terus JPU-nya siapa, motif mereka apa. Jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyiin, jangan-jangan ada sesuatu kong kali kong yang kita semua perlu tahu nih, apa nih dibalik ini semua. Nah, gimana? Gampang kan?